Bulan Mei di Monaco dibuka oleh gelaran ke-6 dari E-Prix Monaco. Banyak salip-menyalip dan peristiwa di seri ini, mulai dari drama perebutan pole position, beragam crash saat balapan, hingga masih perkasanya tim bermesin Jaguar di tengah anjloknya performa tim bermesin Porsche. Mari kita mulai dari Nissan dan customer tim mereka, McLaren. Mereka memberikan update software pada mobilnya di seri ini, dan nampaknya upgrade mereka cukup berhasil. 3 dari 4 mobil Nissan berhasil tembus fase duels kualifikasi, bahkan sampai mengisi 3 spot terdepan. Bicara duels kualifikasi, ada 2 kejadian yang menarik perhatian. Pertama, di perempat final, di mana Sergio Sette Camara dihapus lap time-nya dan terpaksa start ke-8 di Monaco. Penyebabnya karena Sette Camara terlambat keluar pit lane. Ia menunggu di lampu merah repeater, bukan di lampu merah penanda pit exit. Hasilnya ketika ia keluar pit lane, lampu di ujung pit exit keburu kembali merah, membuat Sette Camara dianggap terlambat keluar. Kemudian drama terjadi di perebutan pole position antara Sasha Fenestras melawan Jake Hughes. Fenestras berhasil mengalahkan Hughes yang membuat kesalahan di novel chicane dan keluar track. Namun beberapa saat setelah kualifikasi selesai, mobil Fenestras tertangkap melebihi batas tenaga, membuat lap time-nya di final dihapus. Jadinya Hughes yang dapat pole position. Tapi kemudian lap time Hughes juga dihapus karena keluar track tadi. Apakah kalian berpikir sekarang yang pole adalah Fenestras? Nope, tetap Jake Hughes. Alasannya sederhana, karena kedua pembalap di final ini lap time-nya dihapus, maka keduanya dianggap dalam tanda kutip mencetak waktu identik, dan di regulasi Formula E, jika ada waktu identik, pembalap yang lebih diunggulkan adalah pembalap yang mencetak waktu terlebih dahulu. Yang mana dalam kasus ini Jake Hughes diunggulkan, karena keluar pertama dan mencetak waktu pertama. Kualifikasi kemarin cukup berantakan dalam sudut pandang kami, tapi untungnya regulasi yang ada bisa menangani kasus seperti ini dengan baik. Sekarang kita ke balapan, di mana terjadi 116 aksi salip menyalip di Monaco. Sirkuit yang jadi arena pawai kalau dipakai F1 berubah jadi sirkuit yang proper ketika dipakai Formula E. Semua ini bisa dimungkinkan karena mobil yang lebih kecil, perangkat aerodinamika yang tidak sekompleks F1, dan persaingan antar pabrikan yang hampir imbang. Sesuatu yang harus dipelajari lagi oleh Formula One. Porsche untuk pertama kalinya sejak Hyderabad harus lengser dari puncak klasemen setelah hanya mencetak 1 poin di Monaco. Pascal Wehrlein hanya start ke-12 dan Antonio Felix da Costa ke-19. Dan di garis finish, Wehrlein hanya finish ke-11 dan da Costa ke-16 menyusul pecah ban yang dialami. Wehrlein pun naik ke posisi 10 pasca penalti untuk Sambert. Performa Porsche di seri ini cukup hancur, karena 1 poin ini merupakan capaian terburuk musim ini. Porsche dilanda masalah pada software mobil mereka sejak free practice, membuat mereka tidak dapat tampil maksimal di Monaco. Masalah strategi juga jadi sandungan Porsche terutama bagi Wehrlein. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh bos Porsche, Florian Modlinger. Di sisi lain, Envision Racing merasakan kesuksesan di Monaco. Nick Cassidy raih kemenangan keduanya musim ini dan langsung naik ke puncak klasemen. Sejak seri Hyderabad, Cassidy memiliki rata-rata posisi finish sebesar 2,3 dan mulai menunjukkan konsistensinya. Sementara itu, Mitch Evans raih podium ketiganya musim ini dengan finish kedua di Monaco. Mesin Jaguar kini telah menang 4 balapan berturut-turut, dan kemenangan Cassidy di Monaco seakan jadi pukulan telak bagi Pascal Wehrlein dan juga Porsche. Setidaknya mesin Porsche bisa sedikit berbahagia karena Jack Dennis finish ketiga setelah start dari posisi 8. Dennis sebenarnya imbang dengan Cassidy dalam hal jumlah podium, masing-masing 5. Tapi Dennis 3 kali gagal poin, beda dengan Cassidy yang hanya 1 kali. Andai Dennis bisa berkurang struggle-nya, bukan tidak mungkin ia akan jadi penantang terdekat dari Nick Cassidy. Semoga saja kejadian di musim 7 nggak terulang. Ada cukup banyak crash yang terjadi di Monaco, mulai dari Andre Lotterer yang menyentuh René Rast dan menabrak tembok,
Oliver Rowland yang nabrak di Nouvelle Chicane, Max Günther yang dipepet dan tiktum, sampai Nico Müller yang dihajar Sembert. Bukan Monaco kalau nggak ada bumbu chaosnya. Sebelum kami mengakhiri video ini, kami ingin memberi sedikit apresiasi kepada DS Penske, di mana mereka bisa naik banyak posisi di Monaco. Jan-Erik Vergne dan Stoffel Vandoorne start dari baris terakhir, namun bisa meraih poin di balapan. Vergne finish ke-7 setelah start dari posisi 22, dan Vandoorne ke-9 setelah start dari posisi 21. DS Penske mungkin masih jauh jika bicara perebutan gelar, tapi mungkin mereka bisa jadi the best of the rest di Formula E musim ini. Kini mereka berada di posisi 5 klasemen dengan 115 poin. Klasemen lengkapnya bisa kalian lihat di media sosial Formula Gledek. Itu dia rangkuman kejadian yang terjadi di E-Prix Monaco 2023. Balapan selanjutnya adalah balapan yang kita tunggu karena Formula E akan kembali ke Jakarta untuk double header tanggal 3 dan 4 Juni 2023. Untuk beli tiketnya silahkan ke link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di double header Jakarta.